Halo teman ngoding, sekarang kita bahas Nest.js CLI. Apa itu Nest CLI? CLI atau Command Line Interface adalah alat bantu berbasis teks di terminal. Nest CLI itu berfungsi untuk mempercepat dan menstandarisasi proses pengembangan aplikasi Nest.js. Fungsi utama dari Nest CLI itu sebagai berikut. Yang pertama, untuk membuat proyek baru. Jadi kita bisa membuat proyek baru menggunakan Nest CLI. Kemudian untuk scaffolding, yaitu membuat file-file dasar seperti modul, controller, service, provider, dan lain-lain secara otomatis. Jadi lebih mudah. Ketiga, untuk menjalankan aplikasi untuk development maupun untuk production. Jadi dalam proses pembuatan aplikasi menggunakan Nest.js, kita akan sering berinteraksi dengan Nest CLI ya, karena Nest CLI menyediakan fungsi-fungsi dasar yang sangat berguna dalam pembuatan pengembangan aplikasi Nest.js. Sekarang kita akan praktik instalasi Nest CLI. Kita akan menginstal Nest CLI secara global di komputer kita agar bisa digunakan di mana saja. Caranya adalah dengan melakukan perintah berikut di terminal, yaitu npm install -g atau global @nestjs/cli. Dokumentasi lengkapnya itu bisa teman-teman lihat di sini ya. Karena saya sudah menginstal Nest CLI di komputer saya tidak akan melakukannya. Teman-teman bisa install terlebih dahulu. Setelah teman-teman berhasil menginstal, teman-teman bisa jalankan perintah Nest di terminal seperti ini. Nanti akan muncul informasi ini ya. Yang pertama ada cara penggunaannya, yaitu Nest command option. Dan command yang tersedia itu ada new atau n, build, start, info atau i, ada add, generate atau g, ditambah skematiknya. Dan skematiknya itu seperti ini ya, ada application, class, configuration. Jadi nanti kita bisa mengenerate dekorator, filter, gateway, dan semua yang ada di sini. Selanjutnya kita bahas inisialisasi proyek. Kita bisa membuat proyek Nest.js pertama kita menggunakan CLI yang sudah kita install sebelumnya. Perintah ini akan membuat folder baru, menginstal semua dependensi yang dibutuhkan, dan menyiapkan struktur proyek dasar. Caranya mudah dengan perintah nest new nama proyeknya. Kita akan membuat proyek pertama kita ya. Dengan perintah nest new nama proyeknya tutorial Nest.js dasar, enter. Kita akan diminta untuk memilih package manager yang digunakan ya. Di sini saya akan menggunakan pnpm. Teman-teman bisa menggunakan package manager yang biasa teman-teman gunakan. Kita sudah dibuatkan beberapa file-file dasarnya, file konfigurasi dasarnya. Dan sekarang sedang dilakukan instalasi. Instalasi ini mungkin akan memakan waktu cukup lama, bisa teman-teman tunggu ya. Oke, instalasinya sudah selesai. Setelah instalasinya selesai, teman-teman bisa masuk ke foldernya ya. Masuk ke folder tutorial Nest.js dasar, kemudian bisa teman-teman buka dengan kode editor favorit teman-teman. Di sini saya menggunakan VS Code ya. Teman-teman bisa menggunakan kode editor lainnya sesuai favorit teman-teman saja. Dan kita sudah berhasil melakukan inisialisasi proyek pertama kita. Selanjutnya kita akan membahas struktur folder dari aplikasi Nest.js kita. Nest CLI membuatkan kita struktur folder yang sudah standar dan rapi, di mana di dalamnya itu ada folder src atau source yang merupakan folder utama tempat semua kode aplikasi kita berada. Di dalamnya ada file main.ts yang merupakan entry point dari aplikasi kita. Disinilah aplikasi Nest.js itu akan dijalankan. Kemudian ada juga app.module.ts yang merupakan modul utama atau root module dari aplikasi kita. Ada juga app.controller, sebuah contoh controller untuk menangani request HTTP. Sekaligus dibuatkan file testnya app.controller.spec.ts yang merupakan file testing untuk app controller ini. Sekarang kita akan lihat di aplikasi kita ya, di kode editor kita akan bahas satu persatu. Seperti ini adalah struktur folder yang sudah dibuatkan ketika kita menjalankan atau membuat proyek menggunakan Nest CLI. Di sini ada folder source dan di dalamnya ada main.ts yang merupakan entry point. Aplikasi itu dijalankan di sini ya.
main.ts ini memanggil app modul. Yang app modul ini merupakan root modul atau modul utama. Dan kemudian di dalam root modul ini akan dipanggil modul-modul lain yang dibutuhkan di aplikasi. Sekaligus di sini juga dipanggil controller dan juga service. Dan ada file unit testing untuk controller yang ada di sini, app controller di sini. Apa itu service dan modul akan dibahas di video terpisah nanti ya, di seri-seri selanjutnya. Kemudian di sini juga ada folder test yang merupakan tempat untuk menjalankan atau menulis kode end-to-end testing. Di sini ada contohnya, ada file app.e2e atau end-to-end spec.ts yang merupakan tempat kita menuliskan end-to-end test ya. Di sini menggunakan Jest, kita bisa lihat konfigurasinya. Nest.js menggunakan Jest sebagai testing runner-nya ya. Di sini ada git ignore, prettier, ESLint config, dan di sini ada package.json-nya. Di package.json-nya kita sudah dibuatkan komen-komen yang dibutuhkan ya, ada build untuk menjalankan aplikasi, ada format untuk memformat file dengan prettier, ada start untuk menjalankan aplikasi, ada start dev untuk menjalankan aplikasi ketika development, di mana ketika ada perubahan maka aplikasi akan dijalankan ulang, ada start untuk debug, ada linter, ada test, dan seterusnya. Ini yang nanti akan komen-komen atau script-script yang akan kita gunakan ya di tutorial kita nanti. Jadi seperti itu ya pembahasan Nest CLI dan struktur folder dari aplikasi Nest.js kita.